Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengulas, mereview dari yang telah disampaikan oleh Mbak Fani, Mbak Novika secara baik, walaupun tadi agak terdengar cekakak-cekikik ya, tertawa tertiwi, tapi baguslah untuk presentasi hari ini ya, mengenai kurikulum anak usia dini atau pengembangan kurikulum pada pendidikan anak usia dini. Telah sama-sama kita ketahui berdasarkan undang-undang bahwa kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana. Artinya kalau bicara tentang seperangkat rencana adalah sesuatu yang disengaja, cara pembuatannya, cara pengaturannya, bagaimana mengenalkan tentang bahan ajar, mengenalkan tentang cara menggunakan pedoman penyelenggaraan PAUD dengan baik dan benar. Maka kurikulum itu sendiri memiliki tujuan yang jelas untuk apa? Mengembangkan seluruh potensi yang ada dari 9 kecerdasan bahkan sampai 11 kecerdasan yang ada, agar anak-anak itu memiliki nilai dalam dirinya itu tereksplor. Maka antara kultur, antara budaya, falsafah, sosial, suatu kebangsaan itu memang betul-betul mampu dirasakan, mampu diimplementasikan atas adanya perangkat rencana dan pengaturan yang disebut atau dinamakan dengan kurikulum itu sendiri. Maka sudah betul ketika kompetensi inti, standar kompetensi pada anak itu menyangkut masalah moral dan nilai-nilai agama, perkembangan fisik dan motorik, perkembangan dan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, pengembangan bahasa, kemudian kognitif atau pengetahuan yang didapat dari brainnya, kemudian juga seni dan karya untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Nah, ini semua tidak lepas dari prinsip-prinsip pengembangan itu sendiri. Di antaranya adalah sifatnya itu luas. Maksudnya bersifat luas itu pendekatannya juga pendekatan tematik, tidak mengacu kepada satu sumber saja tetapi dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kenapa adanya pergantian kurikulum? Karena mengikuti perkembangan dari masyarakatnya. Maka ini bersifat luas dan dinamis. Oleh karena itu, kurikulum ini dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus jadi dianalisis dulu kebutuhannya apa, kemudian keperluan dari masyarakat itu apa. Maka di dalam pelibatannya yang dihadirkan adalah guru, kemudian stakeholder, orang-orang yang berkepentingan di dalam kurikulum itu sendiri, baik orang-orang yang berkecimpung dalam praktisi pendidikan maupun yang terjun langsung di pendidikan itu sendiri. Guru, profesor, dosen, mahasiswa, perwakilan-perwakilan dari dunia usaha dan dunia industri gitu ya. Maka semua terlibat aktif dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, kurikulum diharapkan mampu melibatkan orang tua dan masyarakat sehingga pelayanan akan kebutuhan individu anak itu tercukupi. Oleh karena itu, standar kompetensi anak juga merupakan kebutuhan khusus, bisa menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat, kemudian perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan, pengelolaan lembaga, prosedurnya itu seperti apa, sampai kepada sumber daya manusia untuk mengelola sarana dan prasarana yang telah disediakan. Oleh karena itu, komponen ini menyangkut pada anaknya, pendidiknya, kemudian pembelajarannya seperti apa, dengan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran itu. Maka dibutuhkan asesmen. Dalam asesmen ini juga tidak lepas dari pengelolaan pembelajaran berdasarkan asesmen otentik. Dan pembelajaran ini tentunya juga harus ada peran serta masyarakat agar dalam pelaksanaan kurikulum juga bisa dilaksanakan dengan baik. Di dalam kurikulum tentunya ada yang namanya perangkat pembelajaran. Kalau dalam
SD itu namanya rencana pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi itu ada RPS, rancangan pembelajaran semester. Ada juga satuan acara perkuliahan. Di TK ada RPH, rencana pembelajaran harian. Ada mingguan, ada bulanan, kemudian dikemas dalam satu rancangan yang dinamakan dengan silabus. Maka turunannya setelah kurikulum, silabus, RPH gitu ya. Ini memang betul-betul harus dikuasai oleh kita sebagai calon-calon pendidik, khususnya mahasiswa. Maka ini menjadi keterampilan dalam penulisan, keterampilan dalam pembuatan, keterampilan dalam menyampaikan pembelajaran. Ada 8 keterampilan dalam pembelajaran itu, diantaranya adalah tanya jawab, kemudian membuka dan menutup pelajaran, keterampilan dalam bertanya gitu, keterampilan dalam membentuk kelompok kecil dan kelompok besar. Maka itu dibutuhkan model, dibutuhkan pendekatan, dibutuhkan strategi, metode, teknik dan taktik yang memang betul-betul harus dikuasai. Terakhir, ada 4 komponen penting. 1 guru, 2 metode, 3 bahan ajar, 4 jiwa guru. Dari keempat komponen yang penting ini ada yang lebih penting, yaitu jiwa guru. Maka jika dibuat dalam satu kalimat, metode itu lebih penting dari bahan ajar. Guru lebih penting dari metode. Nah, jiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu pegangan juga untuk mahasiswa sebagai calon pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam.